Fitria. Ibu Rahma nggak bisa anu ya, harus standby ya. Enggak, Pak, saya mau keluar dulu. Saya ini tadi ngecek itu. Lanjut, lanjut. Oke, oke. Siap, Bu. Iya, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Bu, kameranya boleh sedikit, Bu. Cuma nampak kepala aja. Oke. Mau pastikan aja, Bu. Apa, Pak? Kami mau memastikan wajah Ibu. Oke. Gimana ngajar, Bu? Ibu ngajar di mana, Bu? Di SMA, Pak. SMA berapa, Bu? Di SMA 10 Batanghari, Pak. Mas Guru Batanghari. Oh, sekolahnya Pak Arif ya, Ya, Bu? Pak. Ya, Pak. Betul. Salam ya, Bu, Pak Arif. Oke, Itu Pak. teman saya waktu guru berprestasi di tahun 2018. Kami sama berangkat di Jakarta. Saya sempat dengan Bapak itu ya, Pak ya. Ya, itu kawan saya. Oke. Baik, Bu. Santai aja, Bu. Ya, ya, Hanya Pak. mau konfirmasi saja. Ya, Santai aja. ya, ya, Pak ya. Eh, Ibu ngajak kelas berapa ya, Bu? Kelas Semua. 11, Pak. Enggak, kelas 11. Kelas 11. ACE. 11. Oke. Kelas 11 itu kalau di dalam kelas 10 dan 12. Jadi mereka tuh berada di daerah transisi gitu ya. Nah, kita ini kan guru ini ya, Bu ya, guru dai, jadi contoh Ya, dan Pak. sebagainya di dalam kompetensi kepribadian kita. Tapi ada prinsip-prinsip etika profesi dalam praktik mengajar, Bu. Mm-mm. Kira-kira coba Ibu jelaskan sedikit lah bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam praktik mengajar sehari-hari. Etika. Prak- Etika profesi, Bu. Karena kita guru nih, Bu. Kan ada Ya. itunya. Kan ada etika kita. Coba dijelasin. Yang pertama adil, Pak. Mm. Terus lanjut, Bu. Jelaskan, Bu. Eh, Ya, kalau adil tuh Pak maksudnya tidak membeda-bedakan siswa yang pintar, yang sedang, kayak gitu Pak. Oke, lanjut. Mengikuti kebijakan prosedur sekolah, kayak gitu. Selain adil, apa lagi? Apa, Mengikuti Bu? Tidur di prosedur sekolah? sekolah ya. Kira tidur di sekolah tadi. Meningkatkan keterampilan pengetahuan kita. Berikutnya menjaga informasi dan data pribadi siswa. Oke, baik. Jadi Bu, kita tuh ada tanggung jawab profesional namanya Bu. Guru harus menunjukkan komitmen ya Bu terhadap tugas mengajar. Itu etika profesi kita di dalam kehidupan kita mengajar. Jadi kalau guru misalnya yang tidak merasa terpanggil untuk mengajar Bu, sementara dia ada tanggung jawab, katakanlah dia ASN, guru sertifikasi lagi. Nah, kalau ini tidak ada itu susah Bu. Jadi itu termasuk etika dalam profesi kita. Nah, selain keadilan apa lagi Bu? Keadilan bagi siswa. Apa lagi Oh, kira-kira? menjaga informasi atau data pribadi sekolah. Ya, menjaga Di dalam informasi ini loh dan Bu, di hmm? dalam kelas mengajar. Oh, Etika profesi dalam praktik mengajar. pengajarnya. Oh, Ya, oke. Oke selain lah itu, kalau misalnya menjaga pribadi siswa.
Mm. Itu gimana lagi Bu? Membangun sifat positif, profesional, serta berempati kepada siswa. Oke. Jadi kita tuh harus berintegritas Bu di Mm-mm. depan kelas itu gimana itunya. Jadi memang kita harus kalau kita apa nah Bu ya saya bilang sepintar apapun kita kalau kita tidak diharapkan kehadiran kita di kelas itu percuma. Mm-mm. Nah, demikian juga Bu dengan ini kita sebagai guru Bapak guru PAI kan. Guru PAI itu sebenarnya sangat menyenangkan Bu. Ya, Sangat menyenangkan kalau kita mampu mengkombinasikan dengan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, Bu, coba Ibu jelaskan sedikit lah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan di kelas gitu. berdiferensiasi di kelas. Kemarin ada belajar ya, Bu. Ya, coba jelaskan pembelajaran Berdiferensiasi. berdiferensiasi di kelas. Eh, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa. Itu mengukurnya dari mana? Pak, maaf Pak, suaranya Dari sinyal Pak. mana Ibu? Pak, sinyalnya Pak. Kan itu dari kemampuan siswa tadi. Dari mana kita meminta? Halo Bu, halo Bu, Ini terus. sinyal hilang Bu. Iya, iya Pak, sinyalnya hilang Pak. Hujan sana Bu, enggak? Enggak Pak. Ya. Ya Pak, Selanjutnya ya Bu. ya. Nah, tadi kan Ibu kita harus menganalisa kemampuan siswa. Tentu itu kan ada alat ukur ya Bu. Tidak tidak semata-mata itu hilang lagi. Halo Bu. Ya, ya Pak, ada dengar Pak. Dengar Pak. Oke. Pak. Jadi Ya. kan kita ya ya Bu, saya Mm-mm. dengar. Jadi Bu, itu kan sangat terkait dengan Ibu mendesain pembelajaran. Jadi keragaman gaya belajar siswa itu berbeda-beda Bu. Sesuai dengan Ibu bilang tadi kemampuan berbeda-beda. Nah, apa yang Ibu lakukan terlebih dahulu supaya kita ngajar ini adil, prinsipnya adil terhadap tipe-tipe belajar siswa yang berbeda. Silakan Bu. Adil terhadap siswa ya Pak ya. Iya kan kan kita kan ngajaran Bu tidak apa namanya kalau kita pukul rata itu kan adil namanya. Semua siswa kita samakan nih Bu, itu udah adil namanya. Karena setiap siswa itu berbeda-beda gaya belajarnya. Nah, bagaimana Ibu mengakomodasi itu semuanya? Oh, Supaya kita ah, ini bisa atau Ibu ini bisa ngajar adil gitu. dengan cara memberikan nilai. Kalau menyeramat, Mm-mm. Mm-mm. Dengan cara memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Pak. terus, Mm-mm. Memberi nilai ya sesuai. oke, ini kita belum belum masuk ke sana ya Bu, karena kan ini kau profesional kita dulu lah ya. Dari perbedaan yang dimiliki oleh setiap siswa tadi Bu, kan berbeda-beda tuh. Ya. Kalau kita menyamaratakan semuanya itu udah adil, karena setiap siswa memiliki beda-beda gaya belajar. Ya. Nah, supaya kita ini adil, apa yang kita lakukan terlebih dahulu Oke. gitu. Terlebih dahulu. Oh, dengan cara Iya, menganalisa kemampuan siswa dulu. nah, kita Mm. harus analisa dulu Bu. Ya.
Oh, siswa ini, siswa Hmm, B begini, siswa C begini. Dan ya, itu harus dilakukan, Bu. ya, ya. Gitu. Nah, itu namanya tadi kan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Oke, kita lanjutkan, Bu. Ya, Pak. Eh, nah, metode apa yang Ibu gunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran? Misalnya nih, strategi yang Ibu gunakan itu tepat apa itu metode apa yang digunakan? Untuk menganalisis apa, Pak? Belajar siswa. Iya, strateginya, Bu, strategi metode yang Ibu gunakan untuk mengevaluasi Evaluasi. efektivitas strategi yang digunakan. Kan kita kan ngajar itu kan pakai strategi ya, Bu. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi metode apa yang digunakan untuk mengevaluasi strategi, Metode Bu? yang digunakan untuk mengevaluasi. Hmm. Oh, metode Oh, digunakan. ini strategi ini bagus, oh ini tidak. Mm-mm. Hmm. Ada nggak terbayang arah ke sana, Bu? Oh, metode yang kita gunakan. Supaya jangan bosan siswanya gitu. Nah, itu maksudnya. Strategi iya, yang dilakukan. Strategi Hmm. Ini metodenya. Menentukan evaluasi, metode evaluasi metode apa? yang digunakan. Metode apa? Diferensiasi. Metode Metodenya. diferensiasi. Ya, metode yang digunakan metode diferensiasi. Ya, diferensiasi pengelompokan siswa ya. Bukan sekedar mengelompokkan ya, benar. Ya, Tapi ada metode yang dapat kita gunakan supaya itu bisa digunakan. ya, Oke. Nah, itu kan ya, evaluasi, Bu, ya kan evaluasi gini, Bu. siswa. Ya, Misalnya Ibu ini sudah ngajar nih, sudah mengajar, kan ini sudah mengajar A sampai Z. Nah, terus Ibu ingin mengetahui kita mengajar bagus atau tidak tuh dari mana, Ibu mengatakan itu? Oh, sudah tercapai tidak? Dari mana? dengan asesmen ya. Nah, dari asesmen itu yang saya maksud, Bu. Jadi itu menjadi alat ukur Ibu. Mm-mm. Nah, kan ada kan asesmen formatif. Ya, Nanti kan bisa Ibu gunakan kuis, bisa gunakan ya, tugas, bisa latihan harian. Apa tujuannya? Itu memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik cepat ya, ke guru mengenai efektif tidak strategi yang kita terapkan nih. Nah, ya, gitu maksudnya. Nah, demikian juga Bu dengan sumatif. ya, Sumatif kan termasuklah ujian ya, semester. ya. Terus Ini kan akhirnya. bisa Bu menganalisa semuanya. Ya. Jadi itu penting eh, kita manfaatkan. Sebenarnya ini kan sudah terjadi dalam lingkungan kita lah Bu, Ya, sehari-hari ya, kan. Pak. Termasuk juga self assessment atau penilaian diri, refleksi siswa itu perlu juga Ya, Pak. untuk menarik perhatian siswa. Jadi banyak yang harus kita lengkapi ya Bu. Ya, ya, Pak ya. Jadi itu bisa seperti itu. Melakukan. Eh, Silakan Pak Edi diteruskan. Eh, Nggak ada ya kayaknya. eh, Bu Rosi ya. Ya, Pak. Osi Idrisia. Ya, Pak. Kelas berapa, Bu? 4A. Oh, ngajar. Ngajar SMA, Ya, Pak. SMA kelas berapa, Bu? Pas CF. Pas kelas pas CF. Kelas F, pas CF. Ya. Kemarin ketika di peer teaching itu materinya tentang apa, Bu? Oh, kemarin tentang perkelahian pelajar, Pak. Ya, Layan pelajar. ya. Lupa menampilkan videonya. Videonya Sering ber ya, Bu.
Ya, Pak? Sering berkelahi enggak Bu siswanya? Ya, sering juga, Pak. Bentuk-bentuk geng. Oke. Sempat-sempat nanti. Baik Bu. Di SMA Pak, sedang dalam mencari ya, Pak? jati dirinya ini. Ya, Pak? Halo? Ya, Pak. Sinyal Sinyal, Pak. Ya, audionya kurang bagus. Ini. Mana? Ya. Kau Mbak ini? yang jagung. Mana Mbak? Ini Mbak. Apa ya? Halo? Ya, Pak. Kedengeran enggak? Kedengaran, Pak, tapi agak sembab bunyinya, Pak. Ya, sedang hujan di sini Bu, jadi koneksi. Oh, iya. Koneksi internetnya kan. Ya, gimana Bu? Apa biasanya upaya yang Ibu lakukan ya untuk mengantisipasi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku menyimpang siswa ketika di dalam kelas ya? Ya, kan anak-anak itu kan suka ya untuk mencari perhatian dari gurunya. Ya, itu mereka suka tingkah yang aneh-aneh ya. Iya, Pak. Ya, untuk menarik perhatian guru. Nah, Heeh. biasanya Ibu Heeh. antisipasi itu. Pengalaman Pak ya, biasanya kami kan di SMA ini waktu belajarnya kan satu jam 45 menit. Biasa sekolah itu menyediakan waktunya langsung 3 jam tanpa jeda Pak ya. 1 jam untuk kadang menonton video supaya siswa itu tenang Pak. Nonton video 1 jam, kadang kuis, kadang mengamati video itu, baru yang ketiga baru pemaparan dari materi yang sudah dilihat. Gitu, Pak. Baik. Nah, tadi apa namanya Pak Syarifudin pernah membahas tentang differentiated learning ya, pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Ya. Menurut Ibu, apa sih intinya pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Inti dari pembelajaran diferensiasi. Ya. Dari pembelajaran diferensiasi. Intinya. Pembelajaran diferensiasi. Belum apa ya? Ya. Untuk yang itu Pak, untuk fokus terhadap siswa Pak. Dengan cara fokus ke siswa, dengan cara menampilkan video yang beragam kayak gitu Pak. Metode asesmen kayak gitu Pak. Jadi yang divariasikan itu media pembelajarannya atau gimana Bu? Media pembelajaran bisa jadi Pak, asesmennya juga Pak, metode belajarnya juga Pak. Dan interaksi kita dengan siswa Pak. Yang kemampuan siswanya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah Bu. Ya. Itu kira-kira itu enggak yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Ya. Iya Pak. Nah, kira-kira yang selama ini Ibu lakukan apa Bu untuk memfasilitasi itu? Kadang dengan kuis Pak, yang saya lakukan. Kemampuan siswanya kan berbeda-beda tuh Bu. Ya. Semua siswa itu terfasilitasi dalam proses pembelajaran. Apa yang Ibu biasanya lakukan? Ya, dengan cara menggunakan asesmen yang beragam, asesmen yang berbeda kayak gitu Pak. Anak yang berkebutuhan kayak gini lain asesmennya digunakan.
Kalau memfasilitasi perbedaan gaya belajar itu biasanya Ibu gimana, Bu? Oh, disesuaikan Ya, dengan ada yang auditori, ada yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. ya itu kan beragam, Bu, kelas. Ya, Nah, gimana? Auditori misalnya ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. ya dengan cara dikelompokkan, Pak. Mana yang bagian visualnya, auditorinya, Pak. Gimana, Bu? Disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Mana yang ke audionya, Berarti dikelompokkan, Bu, ya? ya dikelompokkan. Dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Untuk materinya sendiri gimana, Bu? Apa? Materinya. Ya, mereka kan harus mencapai materi yang sama ya. Ya. Materi yang sama. Bisa enggak difasilitasi dengan apa? Gitu? Bisa, Pak. Misalnya untuk yang bagian audio, saya menyiapkan materinya khusus untuk yang bagian audio. Yang visualnya saya sediakan materi video kayak gitu, Pak. Kalau kinestetik misalnya dia harus bergerak, siapin materinya tentang apa kayak gitu, Pak. Ini yang sama, Bu, ya? Iya, Pak. Untuk TPACK, Bu. Ya. Berbasis TPACK itu biasanya Ibu memasukkan apa, Bu, di kegiatan pembelajaran? Untuk kegiatannya kuisis, Pak, dan asesmen. Kuisis di asesmennya. Bisa juga digunakan Google Form, Pak. Berarti itu, Bu, ya? Ya, kuisis, kemudian Google Form pernah enggak, Bu? Iya, Pak. Pakai itu, Pak. YouTube? Asesmennya. Untuk kegiatan Asesmen sumatifnya, Pak. Untuk kegiatan pembelajarannya, Bu? Kalau untuk pembelajarannya dengan menggunakan Canva, PowerPoint bisa juga. Ada pakai video YouTube juga enggak, Bu? Apa? Pakai video YouTube juga? Ya, media sosial juga, Pak. TikTok, YouTube. Nanti perlu ini lagi, Bu, ya, perlu ditingkatkan lagi. Oke, Pak. Untuk TPACK-nya, karena memang saat ini kita tidak bisa menghindari itu ya. Iya, karena memang itu harus berbasis teknologi ya, berbasis IT. Iya, Pak. Nah, nanti bisa dicek lagi mungkin dalam proses pembelajarannya, jika ada yang belum maksimal ya bisa ditambahkan lagi. Iya, Pak, ya. Baik, saya kira Pak Syarifudin. Baik, Pak. Akan Bu di Ya, makasih banyak, Pak. ya sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi, Pak.